warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi ketenagakerjaan. Nah, kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian 4.3 adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dan tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik dapat menguraikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan membuat hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui berbagai sumber belajar dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Oke adik-adik, nah sekarang kita masuk pada peta konsep. Dalam KD ini, peta konsep yang adik-adik lihat ini adalah peta konsep untuk satu KD, satu kompetensi dasar. Tapi untuk pertemuan ini kita akan hanya membahas pada pertemuan pertama saja. Nah, peta konsep selama satu KD ini kita akan belajar tentang upah, tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran. Kemudian tenaga kerja itu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja, sistem upah, pengangguran, upaya meningkatkan. Kemudian bukan angkatan kerja itu bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, begitu adik-adik. Jadi perlu diingat ya, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ini angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja, di mana usianya itu adalah 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja untuk memenuhi pekerjaan maupun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah, selanjutnya itu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi itu ya adik-adik. Jadi bisa membedakan apa itu angkatan kerja, tenaga kerja, dan apa itu kesempatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, ada yang tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. Nah, sekarang kita masuk pada tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dokter, guru, dan pengacara. Jadi adik-adik harus ingat ya, tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang untuk memperolehnya itu harus bersekolah dulu, ya seperti dokter, guru, dan pengacara. Nah, kemudian yang berikut ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya sopir, montir, penjahit, dan tukang las. Nah itu, jadi adik-adik harus ingat kalau tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan terlebih dahulu. Ya, misalnya sopir, montir, penjahit, dan tukang las. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu. Ini misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya.
Nah, adik-adik, pada dasarnya itu pekerjaan semua adalah pekerjaan yang berguna bagi orang lain, baik itu tenaga kerja terdidik, terlatih, ataupun tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke adik-adik, jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.